Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurea Husna, BP 18-1084-1007. Sebelumnya, izinkan saya untuk mempresentasikan skripsi saya, yaitu yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Pelatihan SDM Koperasi dan Meningkatkan Kinerja Koperasi oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor Kota. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji yang sudah berkesempatan untuk menyaksikan video presentasi saya. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada Ibu dosen pembimbing saya, yakni Ibu Dr. Ria Aryani MSI selaku pembimbing pertama saya, dan Ibu Hewen Kusumi Rahayu SHP MSI selaku pembimbing kedua saya yang sudah membimbing saya sampai saat ini. Sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan skripsi saya, di mana pada daftar isi itu pada bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab 2 tunjangan pustaka terdiri dari penelitian terdahulu yang relevan, teori yang digunakan, skema pemikiran, definisi konsep, dan definisi operasional. Kemudian pada bab 3, metode penelitian itu terdiri peningkatan penelitian, teknik pengumpulan data, pemilihan informan, peranan penelitian, proses penelitian, analisis data, dan teknik analisis data, serta keabsahan data. Kemudian pada bab 4 itu lokasi penelitian membahas tentang deskripsi Kabupaten Bogor Kota, gambaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor Kota. Kemudian pada bab 5 membahas tentang temuan dan hasil analisis data yang terdiri dari program pelatihan SDM Koperasi, analisis efektivitas pelaksanaan program, menggunakan teori efektivitas program Kentner dan Kiniki, itu pencapaian tujuan, akuisisi sumber daya, proses internal, dan konsekuensi strategis. Kemudian pada bab 6 untuk penutup, yakni terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab 1 itu latar belakang masalah itu dimulai dari berdasarkan pernyataan Sekretaris Kementerian Koperasi yang membahas tentang maraknya permasalahan SDM koperasi, di mana ditemukan pengelolaannya masih belum profesional dan adanya paksaan terhadap dari kelompok masyarakat, di mana hal tersebut juga sesuai dengan kejadian di Kabupaten Bogor Kota, bahwa penelitian sendiri berdasarkan terhadap kondisi dan ekonomi yang sama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang dasar-dasar pembentukan koperasi. Kemudian juga di latar belakangnya oleh Keputusan Internasional Kooperatif Aliansi ICA tahun 1996 bahwa setiap organisasi koperasi wajib melaksanakan pendidikan pelatihan untuk menciptakan dan menyebarluaskan koperasi praktik yang lebih sehat dan baik lagi. Kemudian di mana hal tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 Pasal 6E yang menyebutkan bahwa tentang pentingnya penyelenggaraan pendidikan pelatihan untuk memberikan informasi tentang jati diri dan kegiatan serta kemanfaatan koperasi yang baik dan benar. Kemudian berdasarkan fenomena naik dan turunnya jumlah koperasi yang aktif di Kabupaten Bogor Kota, itu menyebabkan alasan Dinas Perdagangan juga melaksanakan pelatihan koperasi. Kemudian melalui perkembangan zaman yang ada dan teknologi yang semakin berkembang, itu juga meningkatkan kebutuhan koperasi dan meningkatkan pada bidang teknologi, terutama pada pengelolaan koperasi dan digitalisasi. Kemudian melalui perkembangan zaman dan teknologi tersebut juga terjadi perputaran rotasi jabatan akibat keterbatasan kemampuan SDM koperasi sehingga membutuhkan pelatihan yang lebih lagi dan mempengaruhi kinerja koperasi untuk kedepannya. Adapun nilai 9 lokasi penelitian, yaitu koperasi Kabupaten Bogor Kota merupakan dengan peringkat Kabupaten Bogor Kota merupakan peringkat 3 terbesar pada tahun 2018 yang memiliki koperasi terbanyak di kategori kabupaten pada Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Kabupaten Bogor Kota juga merupakan kinerja koperasi terbaik kategori kabupaten di tingkat Provinsi Sumatera Barat di tahun 2020 lalu. Kemudian pada pelaksanaannya sendiri dilakukan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bogor Kota nomor 3 tahun 2018. Kemudian Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM juga menyelenggarakan pelatihan SDM koperasi dengan memiliki tenaga pendamping dan melaksanakan prioritas dan proses sebagai penilaian dan pelaksanaan evaluasi pada pelatihan SDM koperasi ini. Adapun fenomena empiris dan teoritisnya sendiri, yaitu pelaksanaan program pelatihan dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni monitoring evaluasi, kemudian identifikasi kebutuhan peserta, dilakukan diskusi melalui beberapa pihak, dan pelaksanaan pelatihan, serta dilakukan monitoring evaluasi kembali. Kemudian dalam mendukung keberhasilan program juga dilakukan tenaga pendampingan sebanyak 2-3 orang, kemudian dilakukan pretest dan post-test dengan hasil yang ditemukan 85% ditemukan peningkatan pada peserta pelatihan. Kemudian narasumber yang diundang itu berasal dari Barat Provinsi Sumatera Barat, PKPRI, dan tenaga akademik lainnya sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Kemudian pada sumber anggaran sendiri berasal dari dana DAK, program PK 2 UKM yang diberikan oleh Kemenkop RI.
Kemudian setelah dilakukan pelaksanaan pelatihan, juga dilakukan terhadap peninjauan terhadap capaian tujuan pada setiap tahunnya, yakni melalui kegiatan penilaian koperasi sehat, pelaksanaan RAT, pelaporan kegiatan pelatihan, dan pelaporan serta peningkatan penilaian kinerja utama koperasi di Kabupaten Lombok Kota pada setiap tahunnya. Kemudian, fenomena empiris teoritis lainnya itu masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelaksanaan pelatihan, kemudian dalam bidang keberhasilan juga didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, yakni dengan adanya susunan pejabat teknis kegiatan atau PTK berasal dari 2 bidang dengan jumlah 12 orang, kemudian penerapan outputnya melalui yang dapat dilihat dari pengelolaan pola syariah dan digitalisasi, yakni pada pengelolaan syariah sendiri sudah diterapkan sistem bagi hasil, penerapan akad, dan penerapan lembaga zakat pada setiap transaksi pada nasabah. Kemudian adanya kerjasama antar stakeholder yang menunjang terhadap kebutuhan pelaksanaan pelatihan, yakni dengan Dekopinda Kabupaten Lombok Kota sebagai pengawas, kemudian UPTD Baratko sebagai narasumber utama, dan Dinas Koperasi Provinsi itu sebagai konsultan pendampingan pelaporan akhir kegiatan. Kemudian ada pun data pelaksanaan pelatihan SDM Koperasi oleh Dinas Perdagangan pada tahun 2019 sampai 2021, yakni pada 2019 dilakukan 3 kali kegiatan, kemudian 2020 dilakukan 3 kali pelatihan koperasi, dan 2021 dilakukan 4 kali pelatihan koperasi dengan dana yang disediakan dan dengan cakupan peserta 25 sampai 30 peserta dan dengan narasumber yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian pada berikut merupakan pelaksanaan pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh pihak dinas di tahun 2019 hingga 2021. Kemudian sasaran program yang dicapai pada setiap kegiatannya itu pada pelatihan penyusunan laporan keuangan dengan sasaran dan outputnya sendiri, yaitu diharapkan dapat membuat laporan secara mandiri dan pelaksananya relatif secara tepat waktu. Kemudian pelatihan pengembangan SDM koperasi itu meningkatkan kualitas SDM koperasi sehingga akan berperan terhadap perkembangan dan omset koperasi di masa dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian pada pelatihan peningkatan usaha simpan pinjam itu dalam mensejahterakan ekonomi anggotanya agar sesuai dengan norma dan anjuran syariat Islam. Kemudian pada manajemen koperasi untuk meningkatkan kelembagaan di bidang kelembagaan koperasi, pengelolaan pengawasan agar terciptanya koperasi yang mandiri. Kemudian pada pelatihan achievement motivation training itu dengan sasaran dan outputnya yaitu untuk agar terciptanya SDM yang lebih kompeten dan mengenali potensi diri. Kemudian pelatihan pengelolaan pola syariah berbasis pola syariah untuk menciptakan koperasi melalui pola syariah sesuai dengan ajaran agama syariat, baik itu pada akad dan pelaporannya. Kemudian pada pengembangan usaha koperasi untuk lebih mengenali permasalahan dan potensi koperasi agar meningkatkan dan terciptanya koperasi yang secara mandiri dan tangguh. Adapun tahapan penentuan terhadap pelatihan SDM koperasi itu dilakukan monitoring evaluasi untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta dan dilakukan latihan tenaga pendamping, kemudian diskusi yang dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak yakni kepala dinas dan 2 bidang yang terkait, kemudian pelaksanaan pelatihan dan sudah pelaksanaan pelatihan juga dilakukan monitoring evaluasi untuk pelatihan berikutnya. Kemudian ada pun berikut merupakan data koperasi berbasis pengelolaan pola syariah dan digitalisasi di Kabupaten Lombok Kota, di mana pada data ini sudah cukup banyak terlihat penerapan dari hasil pelatihan tersebut yang terlihat dari koperasi yang sudah menerapkan pola syariah dan digitalisasi. Kemudian pada data hasil capaian kinerja presentasi koperasi sehat di tahun 2018 sampai 2021, pada tabel ini terlihat peningkatan di tahun 2018 dan 2019 yang masih rendah terhadap realisasinya, namun pada realisasi 2020 dan 2021 itu meningkat. Di mana berdasarkan penilaian tersebut itu terdiri dari beberapa komponen yang sudah dipelajari oleh peserta, yakni prosedur simpan pinjam, kelembagaan, kemudian administrasi koperasi, pengelolaan dan manajemennya, sehingga berdasarkan tersebut terlihat terjadi peningkatan terhadap pengetahuan yang sudah didapatkan dan sudah diterapkan oleh koperasi di Kabupaten 50 Kota. Berikut merupakan rumusan masalah dari skripsi ini, yaitu tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan program pelatihan SDM koperasi dalam meningkatkan kinerja koperasi mereka. Kemudian pada manfaat teoritisnya sendiri diharapkan memberikan pengetahuan wawasan yang lebih untuk penelitian berikutnya. Kemudian manfaat praktisnya sendiri untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang efektivitas pelaksanaan program sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana dan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya. Kemudian tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengkhususkan efektivitas pelaksanaan program pelatihan yang dilakukan oleh pihak dinas dalam meningkatkan kinerja koperasi mereka.
Berikut merupakan penelitian terdahulu, yakni terdiri dari 4 penelitian, yakni Iwan Henry Kusnadi pada tahun 2019, Rosada tahun 2017, dan Adus kemudian serta Arlita Intan Azari yang membahas efektivitas pelaksanaan pelatihan dan pengembangan sumber daya di beberapa wilayah. Kemudian teori yang digunakan yakni teori efektivitas program Gender Kiniki terdiri dari pencapaian tujuan, akuisisi sumber daya, plus internal, kepuasan, konsekuensi strategis. Berikut merupakan skema pemikiran yakni dimulai dari Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Permen nomor 18 tahun 2015 tentang pedoman pendidikan pelatihan bagi SDM koperasi, Peraturan Daerah Kabupaten Kota tentang pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kemudian efektivitas pelaksanaan program dengan menggunakan teori dan kineki, pencapaian tujuan, akuisisi sumber daya, presentasi, dan konsekuensi strategis. Adapun definisi konsepnya sendiri, yaitu efektivitas merupakan suatu kondisi yang dilakukan guna mengukur apakah pelaksanaan tersebut telah mencapai tujuan atau yang diharapkan. Kemudian program merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh instansi secara terkoordinir, dan pelatihan SDM koperasi merupakan suatu proses pembelajaran dan pendidikan serta keterampilan yang dilakukan secara tersistematis, terorganisir dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Kemudian pada definisi operasional itu pencapaian tujuan. Waktu pencapaian tujuan itu membahas tentang identifikasi kebutuhan tujuan pelaksanaan program yang dapat dilihat melalui output dan outcome yang diperoleh melalui hasil proses dan prioritas selama 4-5 hari dan beberapa kegiatan yang dilakukan selama 1 tahun terakhir. Kemudian pada sasaran sendiri yaitu sasarannya yaitu SDM koperasi, sektor simpan pinjam, pengelola dan pengurus koperasi yang dituangkan dalam Rensra dan visi misi Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2018. Kemudian akuisisi sumber daya sendiri itu terdiri dari sumber daya manusia, yaitu sumber daya pendukungnya sendiri itu berasal dari 2 bidang dan adanya susunan pejabat teknis kegiatan berjumlah 12 orang. Kemudian sumber daya modal itu ketersediaan anggaran terhadap pelaksanaan program pelatihan SDM, yakni pada anggaran dana DAK dan basic pada setiap tahunnya, kemudian sumber daya peralatan, ketersediaan sarana dan prasarana yang didukung oleh yang dimiliki oleh pihak dinas. Kemudian pada proses internal sendiri itu komunikasi dilakukan melalui pendiskusian dan verifikasi dan beberapa tahapan penentuan pelaksanaan lain dengan melibatkan beberapa aktor yang terlibat. Kemudian komitmen dengan mengidentifikasi petunjuk dan teknis program pelatihan dan kepuasan konsekuensi strategis itu dengan melibatkan indikatornya itu stakeholder, di mana ada beberapa pihak terlibat dalam mendukung keberhasilan pemenuhan kebutuhan terhadap pelatihan SDM koperasi. Berikut merupakan metode penelitian yaitu terdiri dari pendekatan penelitian yang ditempuh menggunakan kualitatif deskriptif, kemudian teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dan observasi, kemudian teknik pemilihan informan melalui proposal sampling, peranan peneliti sebagai instrumen utama, dan proses penelitian itu lembaga yakni Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor, teknik data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi, kemudian teknik analisis data menggunakan triangulasi sumber. Berikut merupakan deskripsi lokasi penelitian yakni dilakukan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bogor Kota berdasarkan Perda Kabupaten Bogor Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberdayaan koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor Kota. Kemudian visi misi Dinas Perdagangan yaitu dengan terwujudnya Kabupaten Bogor Kota yang berdasarkan iman dan takwa dengan misi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat perekonomian sesuai dengan visi dari tentang kemajuan tentang koperasi. Berikut merupakan temuan dan analisis data, yaitu pada pencapaian tujuan itu dengan indikator waktu pencapaian tujuan itu sudah berjalan dengan secara baik dan benar, yang mana ditandai dengan terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan pada setiap tahunnya pada sekali setahun, yakni dalam mencapai tujuan yaitu dilakukan pelaporan melalui website, kemudian adanya tujuan untuk meningkatkan kelembagaan koperasi, kemudian melakukan beberapa kegiatan seperti penilaian koperasi sehat, kemudian penilaian capaian indikator kinerja koperasi, dan melakukan konsultasi pendampingan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat. Namun pada sasarannya itu masih belum efektif, yang mana ditandai dengan masih belum meratanya penerapan hasil pelatihan koperasi, masih ditemukan koperasi yang sudah
namun juga ditemukan koperasi yang sudah menerapkan digitalisasi dan pengelolaan syariah. Kemudian masih terkendala terhadap permodalan dan permasalahan internal koperasi. Kemudian masih belum tercapainya sasaran pelatihan secara menyeluruh yang disebutkan oleh monitoring yang masih dilakukan secara bertahap dan proses karena disebabkan oleh koperasi yang cukup banyak. Kemudian akuisisi sumber daya itu sudah baik, di mana ditandai dengan sumber daya manusia itu sudah memiliki 2-3 orang tenaga pendamping yang menghandle terhadap pelaksanaan pelatihan. Kemudian juga didukung oleh pelaksanaan pelatihan ini juga didukung oleh 2 bidang. Yang pertama yaitu bidang pemberdayaan dan bidang kelembagaan. Kemudian terdapat susunan pejabat teknis berjumlah 12 orang tadi. Kemudian juga dilakukan latar belakang dari SDM tersebut, yaitu dengan latar belakang pendidikan S1 dan S2. Kemudian pada sumber daya modal sendiri sudah berjalan dan cukup memadai. Itu sumber daya anggarannya sendiri itu berasal dari dana ada kanon visit PK2 UKM oleh Kemenkop RI yang diberikan setiap tahunnya untuk sebagai peningkatan kapasitas koperasi. Kemudian berdasarkan data tersebut setiap tahunnya sudah tercapai dan memenuhi terhadap anggaran sudah ditentukan. Kemudian namun pada sumber daya anggaran ini masih terkendala, di mana ditandai dengan masih belum mencukupi terhadap ketersediaan gedung dan tempat yang pelatihan, kemudian sehingga harus menyewa tempat lain. Kemudian pada kendaraan dinas itu masih terkendala juga sehingga menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian penelitian untuk komunikasi sudah berjalan dengan baik, di mana ditandai dengan narasumber yang sudah kompeten, di mana terjadi berat, kemudian kegiatan dan adanya terjadi komunikasi antar narasumber dan peserta. Kemudian dilakukan beberapa tahapan yang dilakukan oleh beberapa pihak, oleh dinas sebagai penyelenggara, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pihak dinas sebagai peninjauan terhadap pelaksanaan pelatihan. Kemudian komitmen juga dilakukan sudah berjalan secara efektif, di mana ditandai dengan adanya buku panduan dan juknis yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian kepuasan konsekuensi strategis atau stakeholder-nya, ada beberapa pihak yang terlibat dalam pemuluhan stakeholder. Yang pertama itu Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Provinsi Sumatera Barat sebagai koordinator pendampingan dan konsultasi pelaporan akhir. Kemudian Dekopinda Kabupaten Bukota sebagai penampung aspirasi koperasi dan pengawas koperasi. Kemudian PTD Baratkom sebagai pelatihan dan koordinator narasumber utama. Adapun kesimpulan dari skripsi ini yaitu bahwa program pelatihan SDM koperasi ini sudah berjalan secara efektif, di mana dibuktikan dengan pada pencapaian tujuan itu masih belum maksimal, namun yang mana masih dilakukan secara bertahap dan belum menyeluruh. Namun pada 3 indikator lainnya sudah berjalan efektif, yakni pada sisi sumber daya itu sudah cukup memadai dari segi anggaran sumber daya manusia ataupun peralatan, namun peralatan masih ada beberapa yang terkendala. Namun pada proses penelitian itu sudah berjalan dengan efektif, baik itu dalam komunikasi antar narasumber ataupun tahapan-tahapannya. Kemudian konstitusi strategisnya sendiri itu melibatkan beberapa pihak yang sudah mencakup pemenuhan kebutuhan tersebut. Adapun saran dari yang diarahkan oleh peneliti, yaitu Dinas Perdagangan diharapkan untuk melakukan peninjauan secara menyeluruh atau agar sasaran dapat tercapai, dan Dinas Perdagangan dapat meningkatkan ketersediaan sarana yang lebih menunjang lagi untuk kedepannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan salah janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.